Oke, selamat datang di channel ATA Team yang luar biasa dan channel yang memberikan motivasi, edukasi bagi kita semua. Oke, salam hormat ya. Dan hari ini kami posisinya ada di Majalengka. Ini adalah kediaman rumah ATA yang baru saja dibangun. Belum beres? Belum beres ya, belum beres. Ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol seputaran kehidupan A sampai di titik ini gitu ya. Oke, nah menurut setelah lihat ini kan dari Salatiga, kemudian kembali ke Majalengka. Menurut bagaimana kira-kira melihat situasi kondisi sosial? Bahkan udah wawancara atau nanya-nanya orang soal pendapatan yang mungkin meningkat atau menurun di Majalengka. Di pendapatan sini? Pendapatan sini, kalau lihat seperti yang tadi kan kita udah muter-muter nih. Kita kan tadi semua udah muter-muter nih. Nah, kira-kira menurut situasi kondisi di sini. Iya. Jadi pada dasarnya situasi usaha di kampung ini menurut saya pribadi ya. Oke. Ini tuh kebanyakannya itu biasa-biasa saja. Cuman ada 1-2 orang yang cerdas dan yang tinggi dia akan muncul sendiri. Tapi kebanyakannya itu mereka mengikuti cara dari leluhurnya mungkin turun temurun jadi gitu-gitu aja. Kalau tani ya tani lagi kadang gitu. Kalau jualan ya jualan. Jadi untuk terjun ke dunia bisnis atau kita untuk mencoba mendatangkan klien baru itu nggak ada. Nggak ada klien baru. Marpri sama Mayoni udah kuliah di Bandung ya. Selama 3 tahun. Nah, kurang lebih 3 atau 4 tahun. Nah, gimana nih perasaannya dari timur terus ke Sunda gitu. Ke Sunda, yang lain kan banyak ke Jawa gitu kan. Ini kok kenapa milihnya Sunda tuh? Gimana itu perasaan atau gimana ceritanya lah? Semacam itu gimana? Kalau saya sih awalnya udah searching dulu. Iya. Lihat ada fans club Persib Bandung. Di Bandung kan ada ada klub Persib Bandung kan. Oh gitu ya. Jadi aku ngefans klub Persib Bandung. Persib Bandung. Oh iya. Mantap. Kotanya di situ. Akhirnya milih di Ini kuliah. Ambil apa jurusan kuliah? teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Oke. Ya. Terus Marpi. Kalau aku sendiri ceritanya panjang sih sebenarnya, cuman ya disingkat aja ya. Awalnya kalau aku 2014 kuliah di Salatiga juga. Salatiga, sama aku, sama Marpi sama di kampus. Nah, terus berhenti dari Salatiga, istirahat dulu setahun. Terus 2016 kebetulan ada saudara di Bandung. Nah, jadi yang pengen ke Bandung. Soalnya sebelum kuliah juga udah pernah ke Bandung. Jadi rasa kayak gimana ya, kangen Bandung gitu ya. Iya. Nah, makanya pilih di Bandung. Udah bisa belum bahasa Sunda itu? Bahasa Sundanya udah bisa belum? Bisa lah seletik. Seletik bisa. Seletik bisa. Ada bisanya. Sebagai seorang pembisnis, dia itu di saat tidak semangat harus bisa melawan rasa tidak semangat. Contoh lah, kita bekerja misalnya bikin video satu, misalnya contoh lah. Di saat kita mood, kita bikin video. Iya. Tapi di saat tidak mood, tidak bikin. Nah, pejuang itu di saat tidak mood dia juga sama manusia. Jadi melawan gitu. Dia lawan gimana caranya saya harus upload. Kalau buka warung misalnya buka warung, gimana caranya bisa buka warung lagi tidak semangat. Buka gampang, buka aja rolling door-nya buka. Mau nggak semangat, mau semangat pasti ada yang masuk. Nanti kalau udah masuk sendiri percuma kita semangat tapi rolling door nggak dibuka. Jadi mana ada yang masuk. Coba jalanin dulu ya. Coba jalanin dulu dan kita harus belajar memerangi rasa malas itu karena itu adalah nilai negatif yang datang ke kita harus lawan dengan positif. Kita harus belajar terus. Gimana caranya produktif, Pak? gitu. Apanya? Gimana caranya ngelawan itu? Lawan rasa malas itu atau rasa? Ya memang pada dasarnya kita kalau di Sunda itu bahasa maksakeun. Maksakeun itu harus dimau-maukan, gak mau harus mau. Itu yang pertama. Yang keduanya kita harus tahu masa depan. Jadi
kita harus bisa menjangkau masa depan yang lebih jauh. Kalau kita sekarang malas, kita bakal gimana nanti? Kalau kita malas, hari tua akan gimana nanti? Itu harus bisa ngebaca. Oke. Gitu. Dan itu nanti akan tahu masa depan kita akan gimana. Kalau kita nyicil sehari 1, 2, 3, yakin 1 tahun itu sudah ada 360. Ya. Itu harus yakin ke sana. Oke. Seperti itulah. Jadi keyakinan ini kita harus terapkan di kita, dan sukses itu adalah tumpukan dari puing-puing kecil. Terus lama-lama sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Cocok. Ya, setidaknya kan kita bertamu di rumah A ini, kita dapat ini inspirasi dari AA, no? Sekaligus kita berkunjung, mungkin kedepannya kita akan datang lagi kalau Sang Pencipta memberikan kehendak bahwa kita harus datang lagi ya. Kita datang lagi. Intinya kita udah ngobrol, ya sekilas tentang A, sekilas tentang bagaimana cara berwirausaha, ya kan? Dan itulah. Oh ya, kira-kira Malfri yang paling terakhir dari Malfri, kira-kira apa? Tadi yang Mario kan tanya gimana cara membangun mood atau semangat. Nah, sebenarnya simpel sih sebenarnya. Apa yang kita mau pikir tujuannya dulu untuk apa. Oke, ya. siap. Nah, sebenarnya semangat gitu kan. Iya. Nah. Tujuannya untuk apa dulu gitu kan? Ya. Kalau tujuannya untuk tahu ada tujuan gitu. Ada tujuan pasti kita bisa Ya. dari situ mungkin ya. Mungkin. Pada dasarnya semua orang tuh punya tujuan. Itu pada dasarnya. Dan tujuan itu ada yang kecapai. Dan ada yang nggak kecapai. Tapi ada yang nggak kita tuju, tapi kecapai terus. Contoh, mengisi perut kosong, lapar. Memang nggak ada tujuan kita, tapi tiap hari gitu kecapai terus. Makan terus. Seperti minum, kita nggak ada tujuan mau minum mau apa, tapi kita bisa minum terus. Merokok. Nah, kita usahakan untuk mencapai mood itu, jadikan itu sebagai kebutuhan. Kalau kita jadikan sebagai kebutuhan, seperti kita kerja itu adalah bukan sekedar berjuang, tapi kebutuhan kita. Kalau nggak bekerja, kita nggak bisa makan misalnya. Kalau nggak makan, kita lapar. Nah, gimana refleks? Jadi kita tuh harus bisa refleks, lentur dalam arti bekerja itu seringan kita mengambil rokok sama korek tes. Jadi ringan gitu. Oke. Bisa masuk ke situ. Kalau sudah ke situ, lebih tepatnya menikmati begitu ya. Menikmati. Dan kita harus masalah yang berat itu anggap kecil lah. Jadi mungkin ini jawaban juga untuk kebetulan aku juga seorang seniman ya. Seniman itu mood-moodan. Mood-moodan. Jadi kalau pengen bikin ini ya tergantung mood gitu kan. Mungkin ini jawaban dari Saya juga begitu, Mas. Jadi begini. Dengan kegagalan maka kita akan bisa terlatih hidup kita untuk menjadi mahir, setelah mahir kan menjadi sukses. Nah, seperti itulah. Jadi jangan takut gagal, jangan takut rugi. Bolehlah kita belajar. Pengen merubah yang tadinya tidak mood menjadi mood, belajar dulu gimana caranya semudah teng gitu. Rokok. Semudah makan kita. Semudah minum kopi. Sebut kopi. Karena Malfri tadi udah aku kasih terakhir, udah yang paling terakhir. Rio yang paling terakhir, sukses. Kita kasih teman-teman sukses ya dari Malfri tadi ya, dari A. Kira-kira dari Rio menuju sukses, apa yang kita perlu lakukan? Penting bahagia aja. Bahagia dari bahagia. Simpel ya. Menurut Angel sukses itu apa? Satu. Kalau menurut Engel sukses itu ya tadi. Kadangkala orang berkomitmen tapi tidak konsisten. Jadi menurut Engel ketika mengambil sebuah komitmen dia harus konsisten. Jadi kalau saya sudah pilih dia, ya dia. Saya sudah pilih dia, ya dia. Saya sudah pilih itu, ya harus itu. Jadi apa yang saya sudah kerjakan harus selesai. Jadi komitmen tanpa konsisten itu sia-sia. Jadi komitmen butuh konsisten. Yang artinya ketika saya mengambil sebuah keputusan, dia harus bertanggung jawab. Kayak begitu. Itu dari yang bertrap, Jadi terima kasih A, karena kita sudah disambut baik, dikasih makan, dikasih makan, dikasih minum, dan kita langsung berangkat, kita juga. Jadi kita ini sekarang di Majalengka, guys. Jadi setelah dari Majalengka kita menuju ke Bandung. Nah, kita ke Bandung ke kediaman Malfri sama Mario. Ke kediaman Malfri sama Mario, kita ngobrol juga di sana.
Terima kasih karena kalian sudah menonton video yang berfaedah ini, video yang berfaedah ya. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat meskipun ini adalah sebuah ngobrol-ngobrol ini. Ini nanti di judulnya kita taruh ngobrol santai, bareng Malfri, Mario, dan Atea. Terima kasih karena kalian sudah menonton dan salam dari saya Atea Tim. Terima kasih. Yombek, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.